Kami telah selesai merekam pernikahan adat Sumba dari Tirta dan Ambu yang sudah digelar 6 bulan lamanya. Dari sini, saya mulai mengerti bahwa adatlah yang mengikat kedua keluarga. Bahkan hingga akhir hayat, adat masih memegang peran menjaga kedua keluarga tetap bersatu. Kini, kami kembali ke rumah untuk beristirahat. Saat itu, Yusuf merasa tak enak badan. Begitu juga dengan Farid. Karena perubahan cuaca dan perjalanan yang berpindah-pindah, membuat keduanya butuh istirahat lebih selama beberapa hari ke depan. Tapi saat itu kami dengar kabar bahwa saudari kandung dari mama saya, yang biasa dipanggil Mama Sri, suaminya berpulang saat itu. Mama Sri ini adalah orang yang sering menyiapkan makanan untuk kami ketika di rumah. Kondisi ekspeditor saat itu, Mas Dandi masih menunggu Mbak Iran di rumah sakit, Pak Farid juga lagi sakit, Mas Yusuf juga lagi sakit. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat sendiri bersama keluarga ke rumah duka, dan kami harus menempuh sekitar 5 jam perjalanan. Ekspedisi Indonesia Baru, kita bangun. Siang itu, menggunakan mobil pick-up, keluarga saya akan berangkat dari kota Wengapu menuju ke Desa Nggongi di Kecamatan Karera. Sementara saya memutuskan untuk tetap motoran. Selain karena masih dalam masa ekspedisi, saya memutuskan untuk motoran karena saya ingin merasakan sensasi perjalanan jauh. Apalagi ini perjalanannya dari ujung utara Pulau Sumba sampai ke ujung selatan. Di peta, jaraknya kurang lebih 92 km. Tapi karena kondisi jalanan yang tak selalu mulus dan cuaca yang kurang baik, perjalanan yang estimasinya ditempuh dalam 3 jam menjadi 5 jam. Saat hujan sudah reda, kami rehat sejenak, lalu melanjutkan perjalanan. Jalanan beraspal ini hanya bisa kami tempuh di 1 jam pertama. Seterusnya, perjalanannya akan seperti ini. Saat malam, perjalanan menjadi makin sulit. Seluruh penumpang harus turun karena akan melewati turunan dan tanjakan curam.
Mobilnya terjebak di tanjakan dan harus diganjal seperti ini. Ada di sini. Ya. Itu motor dia siapa itu motor itu? Lah motor dia itu. Kasih motor dulu. Kasih motor dia situ. Naik di atas dulu. Ayo berjalan. Satu, ayo. Sabar. Motor. Lolos dari satu lokasi, terjebak di lokasi yang lain. Iya. 1, 2, 3. Mas, ya. Kencang. Wih, Om. Nah, terus dah. Aman kah? Aman. Cuma ban yang korban teguh. Bahan yang korban ya? Setibanya di Desa Nggongi, kami belum dapat masuk ke rumah duka. Secara adat, kami harus menanti keluarga lain yang masih dalam perjalanan kemari. Ya, memang harus tunggu lengkap dulu. Kita harus tunggu lengkap semua dulu. Kalau tidak ada yang satu ini susah juga. Jadi sekarang artinya kita ke rumah yang mereka sudah tentukan sekarang. Nanti tetap kita tunggu nanti kalau bisa, kalau lambat dia paling besok kita masuk. Kami bermalam di rumah yang sudah disediakan khusus bagi keluarga dari istri mendiang. Bapa dalam surga, pada malam ini sudah sedia makan buat kami. Sebelum kami makan, Tuhan berkati sehingga kami berada kekuatan yang baru guna melaksanakan tugas dan kerja kami. Bapa dalam surga, inilah doa yang singkat. Serta ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang pernah rekam semua. Mudah-mudahan besok yang cuaca penguburan bagus. Ini adalah satu-satunya aktivitas yang dapat kami lakukan sambil menanti pagi datang. Pagi itu, seluruh keluarga bersiap untuk ke rumah duka. Om saya, Yance, akan menjadi perwakilan dari keluarga perempuan. Pemakaman di Sumba Timur itu dibagi menjadi 3 kelas, karena orang-orang Sumba terdiri dari 3 kasta. Ini sangat penting karena berpengaruh dengan prosesi pemakaman adatnya. Yang pertama itu adalah pemakaman Maramba atau Raja. Yang kedua adalah pemakaman Kabihu atau golongan orang-orang merdeka. Yang ketiga itu adalah pemakaman Ata atau hamba. Jadi karena kami punya Kabihu, kami masuk dalam golongan orang-orang merdeka. Seperti halnya saat prosesi nikah adat, dalam acara pemakaman secara adat juga memerlukan wunang atau juru bicara. Tapi karena alasan akses dan waktu, kami tak menyediakan wunang.
Sebagai tanda duka cita, masing-masing memberi kain tenun. Namun, jika yang berpulang adalah perempuan, maka masing-masing akan memberi sarung sumba. Tradisi ini disebut pakalumbur, artinya menyelimuti. Diskusi secara adat dimulai. Namun karena terkendala penerjemah, saya hanya bisa menerjemahkan beberapa bagian inti dari percakapan ini. Yan na ito ang matingin na ito pagkagaan. Kari pagkawukon na pulme kari. Kawanan ka. Yan takali ito malahang. Yan diniwang ko. Panijawang na talulog ko. Yan na. Ani din dyan po ang pagkilula ba? Ay. Lagi ka tangi payapang ni. Yan na nawin. Ano naliya po? Matanggung jawab niya. Yang ada yang bertanggung jawab ke Kariben jadi dia. Boleh saya besar lagi yo. No ano na. Iya. Penijawang din yan. Yang mana apa ya? Nagpaki awon lang. Yung kami kumagano penidang. Yang mana? Ya iya kayo no yang kau berata kayo na penim unang mga kayo no yang om ka kayo yung kayo di ada unang mga kayo yung kayo. Kain tenun ini kemudian dibawa lagi ke keluarga laki-laki. Mereka akan berdiskusi tentang siapa yang akan mengurus Mama Sri dan anak-anaknya kelak. Tapi waktu itu kami diminta menunggu sampai usai pemakaman agar dapat diputuskan bersama. Saya kemudian bertanya lebih detail kepada Om Yance. Mereka bilang belum ada pembalasan, sebentar dulu, saya sudah habis penguburan. Kalau ada pembalasan, ya kita sama-sama mensyukuri. Kalau tidak ada juga, itu pun merupakan satu tanggung jawab kebersamaan kedua keluarga. Itu merupakan satu simbolis. Jadi belum ada balasan, sebentar dulu baru habis penguburan, baru ada balasan dari tanggapan dari keluarga, dari pihak laki-laki. Acara pemakaman hari itu digelar pada sore hari. Kami juga percaya Tuhan akan memampukan ia sebagai seorang istri untuk tetap menjalani hari-hari hidupnya dalam kebaikan, kebenaran, dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selesai sudah acara pemakaman hari itu. Acara pemakaman sore itu menjadi momen yang sangat penting bagi saya, karena seumur hidup saya belum pernah menyaksikan orang Sumba dimakamkan. Apalagi ini adalah kerabat saya sendiri. Akhirnya kedua keluarga bersepakat bahwa istri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh mendiang tetap tinggal dan melanjutkan hidup di kaki Gunung Wanggameti.
Kami masih punya waktu selama sepekan sebelum menyeberang ke pulau lain. Di perjalanan yang akan datang, kami akan menghabiskan waktu untuk bertualang. Selain itu, saya juga akan menggali lebih dalam cerita tentang mama saya, seorang bidan desa yang sudah lebih dari 25 tahun mengalami tuli.